Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sita. Nah, video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana pendapat orang Jepang ya ketika orang Muslim menghadapi, maksudnya mau menjalani bulan Ramadan ya. Nah, khususnya karena saya tinggal bersama keluarga saya, yaitu bersama mertua saya dan anak-anak saya, karena bagaimana reaksi mereka dan bagaimana reaksi teman-teman kerja saya, karena mereka itu semuanya orang Jepang. Nah, ketika saya langsung bertanya khususnya kepada anak saya dulu ya, nah bagaimana reaksi mereka ketika saya bertanya bagaimana kalau bentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Nah, mereka menanggapinya secara positif dan sangat senang sekali untuk akan menghadapi bulan Ramadan. Nih, Ragetsu Ramadan ya, ureshi? 嬉しい嬉しいじゃあさママ一緒やろうや Hah? ママ一緒やろう Hmm. じゃあママうち頑張るけよ服買ってよ Iya, ja. Yuki-chan wa issho ni ganbatte danjikin suru yo. はーい De asta janai. Asa chanto ganbatte okiru yo. はーい Watashi tachi sahur suru yo. Ii? うん Oke. はーい Hai, yatta. Issho ni yaro. はーい Nah, kalau mertua saya itu tidak membatasi saya untuk seperti bagaimana, dan saya bersyukur banget ya. Nah, tidak protektif banget atau suami saya tidak membatasi saya untuk seperti apa. Saya bersyukur banget. Nah, kalau mertua saya ketika saya waktu tahun-tahun sebelumnya ya, ketika saya mau menjalani ibadah puasa, saya selalu jelasin saya hari ini nggak makan, atau saya hari ini puasa, jadi saya tidak makan ya. Nah, kadang-kadang mertua saya itu suka ngajakin bercanda ya, suka gini, nggak apa-apa makan aja, karena Tuhan kamu itu nggak ngelihat, atau Tuhan kamu tuh nggak jauh, nggak kelihatan. Jadi saya selalu memberi penjelasan, maksudnya dimanapun kita berada, kita tuh Tuhan kita itu selalu di hati kita, Allah itu selalu di hati kita, jadi kita tidak boleh seperti itu. Nah, kalau mertua lelaki saya itu sangat sangat care banget ya, jadi tidak mau untuk saya untuk supaya seperti ini tidak. Tapi kalau mertua perempuan saya itu beda ya, mertua perempuan saya itu mungkin karena mereka sama-sama perempuan ya, jadi kadang suka rasa yang tidak sukanya, tapi saya memaklumi karena mereka kan tidak tahu ya bagaimana budaya Islam. Jadi kadang saya suka memaklumi bagaimana mereka agak sedikit negatifnya ya, jadi saya ambil positifnya aja lah. Kalau mereka tidak suka ya saya dengan sabar menjalani, mungkin suatu saat nanti mereka akan mengerti apa yang saya inginkan. Maksudnya kayak misalkan puasa, mereka akan mengerti, oh iya orang muslim itu memang harus menjalani puasa. Jadi saya tidak terlalu ini saja. Nah, kalau di lingkungan kerja saya, kebetulan saya cerita ya, maksudnya cerita tentang saya bentar lagi mau puasa. Mungkin saya kalau bulan puasa saya nggak bisa makan, karena terkadang saya memang bekerja sebentar ya, dalam cuma waktu 3 jam, kadang 4 jam, kadang juga 2 jam, nggak tentu ya. Tapi di saat saya bekerja itu kadang-kadang saya itu nggak ada istirahat, tapi terkadang juga ada. Nah, di saat saya istirahat itu kadang saya ada jam makan ya. Nah, di situ saya cerita, kadang suka curhat gitu dengan teman kerja saya, karena mereka semuanya kan orang Jepang ya. Jadi saya kadang suka curhat kalau saya ini mau menghadapi puasa, jadi saya bentar lagi saya mungkin nggak bisa makan. Oh, mereka suka terkejut dan kalau saya tidak makan saya akan mati, atau saya tidak bisa hidup, saya tidak bisa. Kamu bisa ya tidak makan dan tidak minum, apalagi ya kan tidak mungkin kalau tidak makan. Jadi saya itu selalu menjelaskan ya, maksudnya menjelaskan kepada mereka ya, kalau misalkan saya itu kenapa bisa menjalani puasa tidak makan, tidak minum, dan harus banyak bersabar. Nah, saya menjelaskan kepada mereka kalau saya itu diajarkan, kalau kita itu orang muslim diajarkan dari kita semenjak masih kecil ya, jadi kita itu udah terbiasa dan
tidak merasa lapar atau tidak merasa haus ya, karena dengan seperti itu kita akan menjadi apa ya, menjadi lebih belajar bersabar ya. Dan mereka itu mereka itu sangat salut, oh hebat ya, bisa ya, maksudnya dari gelap ini ya, dari gelap sampai menuju gelap lagi ya kan, dari terbenamnya matahari sampai terbit jaya kan. Sebelum itu kan jadi kita bisa nggak bisa makan, nggak bisa nggak makan, nggak minum, bisa ya. Mereka sangat positif ya menghadapi. Nah, dan khususnya saya senang banget ya, maksudnya senang banget kepada anak saya. Karena anak saya itu terkadang tuh sebelum waktunya bulan puasa datang aja, kadang anak saya itu dua-duanya suka bertanya, mama kapan sih bulan puasa? Karena saya kan tahu kalau bulan puasa enak, bisa puasa atau bisa sahur atau bisa menjalani puasa, atau ntar kan dibeliin baju lebaran. Jadi saya itu di situ yang paling saya senang ya, karena waktu saya kecil itu kan senangnya kita kan sebagai anak kecil itu lagi puasa itu bentar kita lebaran, kalau udah semangat lebaran kita akan dibeliin baju lebaran sama ibu bapak ya kan. Itu di situ saya tuh jadi ingat waktu saya masih kecil. Jadi anak-anak tuh gembiranya antar kita dapat uang waktu bulan lebaran, uang lebaran untuk menghadapi lebaran. Jadi saya tuh selalu kasih penjelasan kepada anak-anak saya, ntar dapat baju lebaran, dapat hadiah gitu. Oke, sekian dulu sharing dari saya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Maksudnya saya itu di luar negeri itu tidak seenak waktu kita di Indonesia ya, karena di Indonesia itu bagi saya menghadapi bulan puasa, menghadapi lebaran itu sangat indah di sana. Tapi karena berhubung saya tinggal di luar negeri ya, jadi seperti ini keadaannya. Nah, sekian dulu video dan sharing saya, semoga buat kalian menjadi pelajaran jika kalian tinggal di luar negeri. Oke, sampai jumpa pada video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum.